redaksi yang lainnya, Nabi keluar dari khala, tempat buang hajat, dan Nabi masih membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu dengan hafalan. Maka di sini dalil bahasanya dalam kondisi hadas kecil boleh membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Kemudian wayakulu ma'ana al-lahma, dan Nabi makan bareng bersama kami, makan daging, makan bareng, yaitu menikmati makan daging bareng bersama kami. Dan tidak ada yang mencegah dan menghalangi Nabi. Tidak ada satupun kondisi, satupun keadaan yang mencegah dan menghalangi Nabi untuk membaca Al-Quran kecuali kondisi junub. Ketika junub, Nabi tidak membaca Al-Quran sama sekali. Dan ini tentu waktu yang tidak lama karena keputusannya tergantung orang. Kalau segera mandi, nanti segera bisa baca Al-Quran. Sehingga lama dan tidaknya ketidakbolehan membaca Al-Quran karena junub itu di tangan orangnya. Karena dialah yang menentukan saya mau mandi junub sekarang ataukah 5 menit nanti ataukah 10 menit lagi. Sehingga lama dan sebentarnya jeda untuk membaca Al-Quran karena junub itu ditentukan oleh orangnya. Demikian juga hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berwudu kemudian mengatakan demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah berwudu Nabi membaca Al-Quran. Ini dalil dianjurkannya membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Dianjurkannya membaca Al-Quran dengan hafalan dalam keadaan berwudu. Maka ketika tidak memiliki wudu, tidak boleh memegang mushaf. Mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran. Namun kalau membaca dengan hafalan atau tanpa memegang mushaf, hukumnya boleh. Meski yang afdal membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan itu dalam keadaan berwudu. Kemudian Nabi mengatakan ini bagi orang yang tidak junub. Adapun orang yang junub tidak boleh baca ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Satu ayat ini untuk menunjukkan maksudnya sedikit meskipun sedikit. Sehingga satu ayat di sini ya maknanya ya satu ayat atau setengah ayat atau seperempat ayat. Karena yang dimaksudkan adalah ya, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Nah, yang kelima, berdiam di dalam masjid. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat dan kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." Turunan surat An-Nisa ayat 43. Dan juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Palingkanlah pintu rumah-rumah kalian dari masjid. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub." Adapun sekedar berjalan dan melintas di masjid bagi yang sedang junub bukan tindakan dosa. Hal itu didasarkan pada ayat Al-Quran, "Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi."
Quran Surat Nisa ayat 43. Demikian pula dengan lewatnya wanita yang sedang haid dan nifas, jika dia bisa menjaga dan tidak khawatir akan mengotori masjid akibat darahnya. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Berikanlah sajadah itu kepadaku di masjid." Lalu kukatakan, "Sesungguhnya aku sedang haid." Beliau pun bersabda, "Serahkanlah kepadaku, karena sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu." Nah, kemudian yang kelima adalah orang yang dalam keadaan junub tidak boleh berada di masjid. Dia praktisnya ya tidak boleh duduk di masjid, duduk santai di masjid, berada dan menetap di masjid sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-43, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat, dan yang dimaksud mendekati sholat adalah janganlah sholat wa antum sukara, ketika kalian dalam keadaan mabuk. Dan ini telah disampaikan di pertemuan yang lewat. Ini adalah ketika fase di mana fase khamr itu belum diharamkan secara total. Khamr itu masih dibolehkan, namun Allah ngasih warning. Namun kalau sholat jangan dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, maka ketika mabuk itu tidak boleh sholat sampai siuman. Dan indikator dan ciri kalau mabuknya sudah hilang adalah mengetahui apa yang diucapkan dan dikatakan. Demikian juga wala junuban, ya, dan janganlah orang yang junub itu mengerjakan sholat ila abir sabilin, kecuali sekedar lewat di tempat sholat. Maka kalau orang yang junub sekedar lewat di tempat sholat, hukumnya boleh. Ya, tapi kalau berdiam diri di masjid, nah ini yang tidak boleh. Hatta taghtasilu, sampai mandi. Kalau orang yang mabuk sampai siuman, maka orang yang junub tidak boleh ke masjid kecuali sekedar lewat, kecuali sudah mandi. Kemudian berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang marfu', yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajihu hadhil buyuta anil masjid." Palingkanlah ya rumah-rumah ini dari masjid. Ya, tentang maknanya, tentang makna kalimat ini, pintu-pintu atau pintu beberapa rumah di sekitar Masjid Nabawi ketika itu dalam keadaan terbuka. Mereka yang punya rumah masuk ke yadkhuluna minha fil masjid. Mereka masuk masjid melalui pintu-pintu tersebut dan mereka melewati masjid. Maka Nabi mengatakan, wajihu hadil buyuta anil masjidi, palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid. Ini adalah perintah agar pemilik rumah memalingkan arah rumahnya ke arah yang lain dan menjadikan pintunya menghadap keluar dari masjid, bukan menuju masjid. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lanjutannya hadis di versi yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, namun para sahabat yang rumahnya tadi menghadap ke masjid tidak melakukan apa-apa karena berharap kemudian ada rukhsah atau keringanan. Artinya
mereka bukan bermaksud durhaka kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka ingin agar datang keringanan dari Allah Subhanahu wa taala agar rumahnya boleh tetap seperti itu. Lantas Nabi kembali keluar dari masjid dan menjumpai keadaan belum berubah. Lantas Nabi mengatakan, wajib hadil buyut anil masjid. Ya, palingkanlah rumah ini dari pintu rumah-rumah ini dari masjid. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah ini dalam rangka mensucikan masjid dan mensucikannya dari wanita-wanita haid dan orang yang junub. Nah, kalau terjemahnya tadi diterjemahkan. Palingkanlah pintu-pintu rumah kalian dari masjid. Palingkan. Palingkan. Oh, ya. Ya, maka yang berkaitan dengan wajib hadil buyuta anil masjid, jadi berdasarkan sarahnya pintu rumah para sahabat ketika itu ngadepnya ke masjid. Dari situ mereka bisa langsung masuk masjid. Ini seperti pintu rumah Nabi. Ini pintu rumah Nabi dari rumah Ibunda Aisyah, Nabi keluar dari rumah Ibunda Aisyah sudah masuk masjid. Ini. Maka pintu rumah beberapa sahabat demikian keadaannya. Maka dalam rangka untuk mensucikan masjid supaya tidak menjadi ditempati dan wanita haid dan orang yang junub berdiam diri di dalamnya, maka Nabi minta agar pintunya dipindah. Ya, jangan pintu kalian langsung masuk ke masjid. Kalau kalian ambil pintu yang lain, ini artinya ya kalian jangan tiru-tiru ya pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Nabi begitu keluar dari pintu sudah masuk ke dalam masjid. Ya, karena sunnya aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub. Nah, yang tidak boleh adalah al-mukthu atau al-iqamah, berada dan menetap, duduk lama. Adapun sekedar lewat, ya, maka tidak mengapa lewat karena satu keperluan, tidak mengapa berdasarkan ayat. Ya, demikian juga lewatnya orang yang haid atau sejenis itu adalah orang yang nifas, asalkan dijaga baik-baik sehingga tidak mengotori masjid. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya, jadi sajadah Nabi tertinggal di masjid. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ibunda Aisyah untuk mengambilkannya. Nawilini al-khumrata, ambilkan untukku sajadahku yang tertinggal di masjid. Ini. Ambil sajadah yang tinggal di masjid, ya tentu berarti harus masuk ke dalam masjid. Maka ibunda Aisyah beralasan karena mengira bahasanya wanita haid tidak boleh sama sekali masuk ke dalam masjid. Maka ibunda Aisyah menyampaikan, saya sedang dalam kondisi haid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ambilkan sajadahku di masjid karena haid itu tidak ada di tanganmu. Ini demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, maka wanita haid seperti orang yang junub. Itu kalau sekedar lewat di masjid untuk satu keperluan semacam ngambil sajadah, ya, ngambil sajadah, ini satu hal yang hukumnya boleh. Maka
Jika orang yang junub masuk ke masjid karena ada satu keperluan, ya, hukumnya boleh. Misalnya lampu masjid belum mati padahal harusnya sudah dimatikan, namun ini orang dalam keadaan junub, maka masuk masjid cuma untuk dekati saklar lampu, ya, matikan kemudian keluar. Nah, tidak berdiam diri lama di masjid dalam keadaan junub. Nah, ini satu hal yang tidak mengapa. Kemudian kita lihat di sini pada dasarnya Ibunda Aisyah itu punya pemahaman yang tentu pemahaman ini berdasarkan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang haid itu total tidak boleh ke masjid. Itu pemahaman awal dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentu dari mana Ibunda Aisyah punya pemahaman ini? Dari Nabi. Nabi mengajarkan satu hal dan dipahami dari pengajaran Nabi kalau wanita haid tidak boleh sama sekali ke masjid. Lantas dengan hadis ini Nabi meluruskan bahwasanya yang tidak boleh kalau cuma sekedar lewat, wanita haid cuma sekedar lewat di masjid, maka ini tidak mengapa. Ini oleh karena itu ya, nanti akan kita bahas lebih dalam di pembahasan tentang haid. Ya, oleh karena itu ya, kalau pengajian ibu-ibu itu ya lebih afdal kalau menimbang hal ini adalah tidak di masjid, di rumah, di luar masjid, sehingga ibu-ibu yang dalam kondisi haid itu ya bisa datang dengan leluasa. Nanti kalau di masjid ibu-ibu yang dalam kondisi haid, nah ini kalau ini saya ke masjid ataukah tidak, ya, ingin ngaji tapi ngajinya di masjid, saya sedang haid, maka akan minimal bikin kalau dalam kondisi haid kemudian pengajiannya ada di masjid. Maka yang aman ya, kalau menimbang hal ini, pengajian ibu-ibu atau pengajian mbak-mbak itu dilakukan di luar atau di selain masjid. Ya, karena duduk untuk pengajian itu tergolong duduk berdiam diri. Ya, tidak hanya sekedar lewat. Nah, Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tengah berada di masjid. Beliau berkata, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepadaku. Sesungguhnya aku sedang haid," jawab Aisyah. Kemudian beliau bersabda, "Haidmu itu tidak berada di tanganmu." nah yang tepat wallahu a'lam terjemahnya semestinya jangan baju, namun kain. Ya, kalau baju itu kan gambarannya kita hem, koko. Kalau kain itu kan boleh jadi cuma ya kain panjang atau ini. Apalagi dikaitkan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu sajadah. Ya, kalau hadis ini kalau kita terjemahkan dengan kain, maka artinya sajadah Nabi bentuknya kain. Dan hadis ini dalil bolehnya punya sajadah dan memakai sajadah. Ya, bolehnya punya sajadah dan sholat memakai sajadah, dan bolehnya sholat itu tidak langsung tanah atau semacam itu, namun ada pelapis berupa sajadah. Sajadahnya bentuknya karpet atau yang lainnya. Perlu diketahui bahasanya, nah karpet masjid itu dalam bahasa Arab disebut sajadah. Ini karpet masjid itu ini bahasa Arabnya ya sajadah. Dia sajadah namun untuk banyak orang. Ya, sajadah namun panjang untuk banyak orang. Tapi statusnya namanya sajadah. Maka di hadis ini dari Abu Hurairah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid minta diambilkan kain dari rumah untuk diserahkan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ambilkan untukku kain itu. Saya sedang haid, kata Nabi, haidmu tidak di tanganmu. Kalau cuma sekedar ngasihkan kain, sajadah atau yang lainnya itu tidak mengapa. Nah, serta didasarkan pula pada hadis Maimunah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah masuk menemui salah seorang di antara kami, sedang ketika itu dia tengah haid. Beliau meletakkan kepala beliau di pangkuannya, lalu membaca Al-Quran. Kemudian salah seorang dari kami bangun untuk membawakan sajadah beliau dan meletakkannya di masjid, sedang dia dalam keadaan haid. Nah, dari Ibunda Maimunah bintul Harith, ini wanita yang terakhir yang Nabi nikahi, dan Maimunah ini statusnya adalah bibinya Ibnu Abbas dari jalur ibunya. Ya, radhiyallahu taala anha, sehingga Ibnu Abbas itu pernah nginap karena pengen tahu bagaimanakah sholatnya, kegiatan Nabi di malam hari. Maka Ibnu Abbas pernah nginap di rumahnya Maimunah untuk tahu pada saat Nabi itu gilirannya di rumahnya Maimunah, karena pengen tahu bagaimanakah ibadahnya Nabi di malam hari dan bagaimanakah ibadahnya Nabi ketika di rumah. Ya, Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha mengatakan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui salah satu kami, yaitu salah satu istrinya. Ya, yang mungkin dimungkinkan ini yang dimaksudkan adalah beliau sendiri. Ya, Ibunda Maimunah itu sendiri, namun dengan menyebut salah satu istrinya. Ya, kemudian dan ketika itu istri beliau dalam kondisi haid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Ini romantisnya Nabi. Ya, meskipun beliau sudah sepuh, anggap saja sudah 60 tahun gitu. Itu tidak berarti kemudian rumah tangganya harus kaku gitu ya. Sudah sepuh ya ngapain gitu. Ya, tidak demikian. Meskipun Nabi itu ya, sudah sepuh, karena Ibunda Maimunah itu wanita terakhir yang Nabi nikahi saat setelah Umratul Qadha, berarti tahun 7. Tahun 7 Hijriah. Ya, umur Nabi ketika tahun 7 Hijriah ya sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun. Maka jika yang dimaksud dengan salah satu istrinya adalah beliau sendiri, ya maka ini kejadian setelah dinikahi. Dan ini bisa dipastikan ini adalah kejadian di Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Maimunah di Mekah. Ya, maka sudah tidak lagi pengantenannya, sudah pengantin sangat lawas. Itu bukan berarti sudah tua, itu bukan berarti rumah tangganya tidak boleh romantis. Berarti rumah tangganya tidak boleh romantis. Nabi tetap romantis meskipun sudah 60-an tahun. Sudah 60-an tahun, masih pakai minta tiduran di pangkuan istrinya, meletakkan kepala di paha istrinya. Fayaqa'ul Quran, atas saat Nabi tiduran di pangkuan istrinya, beliau baca Al-Quran. Maka hadis ini dalil bolehnya baca Al-Quran sambil berbaring. Baca Al-Quran tidak harus dalam posisi duduk tegak, tidak demikian, sambil berbaring boleh. Demikian juga hadis ini
dalil bahwasannya badan wanita haid itu suci. Badan wanita haid itu suci dan tidaklah najis kecuali tempat keluarnya darah saja. Karena tentu tidak selayaknya baca Al-Quran di tempat yang najis. Kalau pahanya itu najis karena paha Ibunda Maimunah ini najis karena sedang haid, itu tidak selayaknya Nabi baca Al-Quran saat di situ. Maka Nabi meletakkan kepalanya di paha salah satu istrinya yang kemungkinan besar adalah Ibunda Maimunah, dan baca Al-Quran menunjukkan bahasanya badan wanita itu suci meskipun dalam kondisi sedang haid, dan meskipun itu di daerah dekat dengan haid, karena paha itu dekat dengan darah haid. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya baca Al-Quran di dekat tempat yang najis, cuma dekat saja hukumnya tidak mengapa. Baca Al-Quran di dekat tempat yang najis itu tidak mengapa, karena paha dengan tempat najis itu dekat. Dan ini tidak satu hal yang tidak mengapa. Maka misalnya orang baca Al-Quran di samping toilet atau di atasnya septic tank atau dekat dengan najis, maka itu satu hal yang tidak masalah. Kemudian Ibunda Maimunah mengatakan, "Tsumma taqumu ihdana," dan salah satu dari kami, yaitu istri Nabi tadi, berdiri mengambil sajadah Nabi kemudian meletakkannya di masjid padahal dia dalam kondisi haid. Maka hadis ini dalil bolehnya masuk masjid namun tidak berdiam diri. Bolehnya wanita haid untuk masuk masjid namun tidak untuk berdiam diri, hanya sekedar meletakkan sesuatu atau ngambil sesuatu. Nah, Al-Alamah bin Baz rahimahullah berkata, para sahabat dulu biasa berjalan melintas di masjid karena pengetahuan mereka terhadap pengecualian tersebut. Adapun sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub. Larangan ini ditujukan kepada orang yang duduk-duduk di masjid. Nah, maka dipertegas di kutipan ini bahasanya para sahabat itu ketika junub mereka lewat dalam masjid. Maka kondisi junub tidak menghalang mereka untuk lewat, karena mereka mengetahui bahasanya ini adalah hal yang terkecualikan. Yang tidak boleh itu adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu boleh jadi duduk, boleh jadi berbaring, boleh jadi berdiri lama, ya masuk kemudian berdiri lama 5 menit, ya. Nah, maka itu berdiam diri. Berdiam diri itu tidak mesti duduk, ya boleh saja. Yang jelas adalah berada lama. Boleh jadi dalam keadaan duduk, berbaring, atau berdiri atau yang lain. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan Zaid bin Aslam bahwa sebagian sahabat Nabi SAW seusai berwudu mereka duduk di masjid dalam keadaan junub. Riwayat inilah yang dijadikan hujjah oleh orang yang membolehkan, seperti Ahmad dan Ishaq rahimahullah serta sejumlah orang. Pendapat kedua menyatakan bahwa dia tidak boleh duduk di masjid meski dia sudah berwudu. Hal itu didasarkan pada keumuman ayat. Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Quran Surat Nisa ayat 43. Wudu tidak melepaskan status junub dari dirinya. Hal itu didasarkan pada keumuman hadis.
Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang sedang haid dan sedang dalam keadaan junub. Alasan seperti ini lebih jelas dan kuat. Tindakan berupa duduk-duduk di masjid yang dilakukan beberapa orang sahabat mengindikasikan tidak dipahaminya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang junub dilarang duduk di masjid. Hukum pokok adalah berpegang pada dalil. Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Quran Surat Nisa ayat 43. Zaid bin Aslam, meskipun Muslim meriwayatkan hadis untuknya, tetapi di balik itu terdapat sesuatu jika hanya dia sendiri yang menyampaikan hadis tersebut. Nah, kemudian ada pembahasan kalau orang itu junub, ya, seorang itu baik laki-laki ataupun perempuan junub, kemudian setelah kondisi junub berwudu. Nah, bolehkah duduk di masjid? Ya, orang yang junub dan sudah berwudu, belum mandi, cuma berwudu saja. Bolehkah duduk di masjid? Ini ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkannya dengan alasan bahwasanya dengan berwudu maka kualitas hadas orang ini turun. Ini kualitas hadasnya sudah turun sehingga boleh berada di masjid. Ditambah dikuatkan dengan perkataan Zaid bin Aslam yang bercerita bahasanya sejumlah sahabat Nabi itu berwudu ketika mereka junub dan mau duduk di masjid, mereka berwudu terlebih dahulu. Setelah itu mereka duduk di masjid sebelum mereka mandi. Hadis riwayat ini Zaid bin Aslam ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Hambal bin Ishaq. Nah, ini dalil yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Jadi pendapatnya Imam Ahmad, kalau orang itu dalam keadaan junub asalkan sudah berwudu meskipun belum mandi boleh duduk di masjid. Ini pendapat Imam Ahmad. Alasannya dengan alasan tadi. Pendapat yang lainnya, selain Imam Ahmad, kalau dari 4 imam mazhab ya berarti gambarannya adalah 3 mazhab yang lain selain Imam Ahmad mengatakan ya tetap tidak boleh orang yang junub sudah berwudu duduk di masjid dan berada dan tinggal di masjid, hukumnya tetap tidak boleh. Dengan alasan ya larangan orang junub untuk berada di masjid, larangannya umum. Di ayat Al-Quran dan di hadis wala junuban ila abiri sabilin hatta taqtasilu, demikian juga hadis ya, saya tidak halalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub, ini larangannya umum. Ya, Nabi tidak memberikan pengecualian kecuali kalau sudah berwudu. Tidak ada pengecualian itu dari Nabi. Dan dari dua pendapat ini Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala menguatkan pendapat yang kedua. Meskipun Syekh Ibnu Baz itu asalnya maknanya mazhabnya Hambali, namun di masalah ini beliau tidak ikut imam. Beliau memilih pendapat yang lain yang beliau nilai lebih kuat. Kemudian bagaimanakah jawaban untuk riwayat tadi Zaid bin Aslam tadi? Sejumlah sahabat. Artinya tidak hanya satu orang. Sejumlah sahabat yang junub wudu lantas duduk dan berada di masjid. Maka diberi jawaban yang pertama adalah yuhmal, dimaknai, riwayat ini dimaknai bahwasanya sejumlah sahabat tersebut belum tahu dalil kalau orang junub terlarang duduk dan berada di masjid. Ini jawaban yang pertama.
Dan jawaban yang kedua yang menceritakan hal ini adalah Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam itu salah satu rawi yang dipakai oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Wa in rawala Muslim. Namun kata saya bin Bas, ya, bukan dibalik ya, harusnya terjemahnya maka dalam hatiku. Ya. Zaid bin Aslam meskipun dia adalah rawi yang dipakai oleh Imam Muslim dalam sahihnya, namun di hatiku ada ganjalan. Ya. Ketika beliau meriwayatkan satu riwayat dan itu bersendirian. Bersendirian, tidak ada yang nemeni. Maka ada sejumlah perawi hadis sedikit ya, tentang hadis. Maka ada sejumlah perawi hadis yang ya, kalau dia ada temannya maka riwayatnya kuat. Ya, jadi dia ada temannya, jadi ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain dari orang lain. Nah, kemudian beratkan satu hal. Ya, maka hadisnya ini kuat. Non ada orang-orang yang kualitas dirinya itu tidak menyebabkan dia mampu untuk sendirian. Ya, kalau sendirian dia tidak kuat. Ya, jadi mungkin kualitas hafalannya itu bermasalah. Kalau ada riwayat yang lain, oh berarti betul hafalannya ada masalah karena cerita dia juga sama diceritakan oleh orang lain. Tapi kalau dia sendirian, ini meragukan sekali. Validkah ceritanya? Validkah riwayatnya? Nah, dalam pandangan Ibnu Baz rahimahullahu taala, Zaid bin Aslam itu posisinya adalah rawi jenis yang periwayat hadis jenis yang kedua. Kalau ditemani sama ada riwayat yang lain yang di situ tidak ada Zaid bin Aslam menceritakan hal yang sama dengan yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam, maka riwayatnya kuat. Tapi kalau beliau ini sendirian, ini ragu. Ini timbul keraguan yang kuat sehingga menyebabkan tidak mantap dengan riwayatnya. Artinya ya dengan bahasa yang bebasnya, riwayat Zaid bin Aslam itu dinilai dhaif oleh beliau karena Zaid bin Aslam itu tidaklah tergolong seorang rawi yang kuat jika bersendirian meriwayatkan sebuah riwayat. Nah, jadi ini ada dua pendapat dalam masalah ini. Ini ada dua pandangan dalam masalah ini. Orang junub sudah berwudu boleh tidak duduk di masjid atau berada di masjid. Dikasih pendapat yang hati-hati ya, kalau bisa tetap tidak. Meskipun seandainya kondisinya kondisi yang mengharuskan ke masjid dan tinggal di masjid dalam keadaan belum sempat untuk mandi, maka mengambil pendapat yang membolehkan dari pendapatnya Imam Ahmad, satu hal yang insya Allah tidak mengapa, jadi wudhu dulu baru masuk ke masjid. Nah, C. Syarat mandi. Syarat mandi ini ada 8, yaitu niat, Islam, berakal, mumayyiz atau balik, air yang suci dan mubah, tidak adanya halangan yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan kepastian yang mengharuskan mandi. D. Habis akal tadi diterjemahkan apa, Mas? Berakal, mumayyiz dalam kurung balik. Mumayyiz dalam kurung balik ini satu hal yang tidak benar, terjemah yang tidak benar. Mumayyiz itu bukan balik, mumayyiz itu sebelum balik. Mumayyiz itu sebelum balik. Balik itu kalau pakai umur itu kurang lebih 15 tahun pakai kalender Hijriah. Kalau mumayyiz atau tamyiz itu sebagaimana sudah kita bahas sudah lewat, kita pernah bahas hal ini. Kalau mumayyiz atau sudah tamyiz itu berumur 7 tahun, genap 7 tahun pakai kalender Hijriah. Maka kalau mumayyiz kemudian dikasih dalam kurung balik, maka ini satu hal yang tidak tepat. Harusnya
mayis dalam kurung kurang lebih sudah berumur genap 7 tahun. Nah, itu terjemah yang tepat. Kemudian yang terakhir tadi, setelah menghilangkan hal yang menghalangi sampainya air ke kulit, terjemahnya apa, Mas Dimas? Dan kepastian yang mengharuskan mandi. Kepastian yang mengharuskan mandi, ini terjemah salah. Terjemah yang salah, harusnya sudah berakhirnya faktor yang menyebabkan wajibnya mandi. Ini kalimat semacam ini sudah kita pernah bahas ketika wudhu. Jadi di wudhu juga sama, syarat sahnya wudhu itu dilakukan dalam keadaan telah berhentinya, telah putusnya faktor yang mewajibkan wudhu. Apa itu faktor yang mewajibkan wudhu? Faktor yang mewajibkan wudhu hadas. Contohnya kentut. Tidak boleh orang itu berwudhu dalam keadaan kentutnya belum selesai. Nyicil. Ini masih dudut. Nah, belum tuntas, itu sudah langsung basuh muka. Ya kan lumayan gitu. Nanti setelah dudutnya selesai baru lanjut tangan. Ini wudhu yang tidak sah. Ya, karena apa? Karena belum putus, belum berhenti, belum berakhir faktor yang mewajibkan wudhu. Nah, di mandi juga demikian. Sudah terputus atau berhentinya faktor yang mewajibkan mandi. Ya, faktor yang mewajibkan mandi, itu haid. Darah haid sudah putus. Sudah berhenti. Nah, setelah betul-betul kering, berhenti, supaya dan mandi sah. Nah, kalau darahnya masih keluar, meskipun nanti berhenti di tengah-tengah mandi, jadi darahnya belum tuntas, masih ada sedikit. Nanti kurang lebih misalnya di tengah-tengah mandi baru tuntas. Jadi separuh badan itu masih keluar najis pas waktu guyur, separuh badan masih keluar darah haid. Separuh badan berikutnya, nah, itu haidnya sudah selesai. Apakah mandinya sah? Jawabannya tidak. Karena untuk sahnya mandi harus syarat yang ke-8, sudah berhenti, sudah berakhir, sudah putus faktor yang mewajibkan mandi. Ini sudah putus, sudah berhenti, sudah berakhir, sama. Putus, sudah berhenti, sudah berakhir, faktor yang mewajibkan mandi. Itu syarat untuk sahnya mandi. Ini menunjukkan pentingnya meskipun buku terjemah yaitu ngaji, dikajikan. Itu penting, tidak mata-mata dan dibaca sendiri meskipun itu buku terjemah. Maka satu hal yang bagus meskipun buku terjemahnya juga dikajikan dengan guru sehingga bagian-bagian yang perlu dikoreksi bisa dikoreksi. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya syarat wajib dan syarat sahnya mandi itu ada 8. Yang pertama, punya niat untuk menghilangkan hadas besar, punya niat untuk mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar. Kemudian ada 3 syarat sah semua ibadah, yaitu pelakunya muslim, bukan orang kafir, karena mandi junub itu ibadah. Mandi junub itu ibadah, ada ganjarannya ganjaran wajib. Yaitu untuk supaya mandi junub karena dia adalah ibadah, maka ada 3 syarat sahnya semua ibadah. Pertama, muslim, bukan orang kafir, berakal, bukan orang gila. Kalau ibadah itu dilakukan oleh orang kafir, tidak sah. Di antaranya adalah ibadah mandi junub. Kemudian
Oleh karena itu kemarin sudah pernah kita bahas, sebagian ulama menyampaikan bahwasanya orang yang masuk Islam itu wajib mandi ketika semasa dia tidak Islam dalam keadaan junub. Karena junub. Karena ketika dalam kondisi kafir dia junub dan mandinya tidak sah. Mandinya tidak sah. Maka menurut sebagian ulama ketika dia masuk Islam wajib mandi seperti mandinya orang yang junub dalam rangka untuk mensahkan mandi junub dia. Ya, karena sering atau bahkan banyak junub ketika masa kafir. Ya, kemudian berakal bukan orang gila melakukan ibadah tidak sah. Kemudian tamyiz, ya, sudah minimal tamyiz. Ya, anak-anak itu kalau sudah tamyiz, sholatnya ada pahalanya. Ya, jika dia bisa sholat dengan baik, ya, sholatnya tidak sambil main-main, tidak sambil tual-tuil sampingnya, tidak sambil. Ya, kalau sholatnya tertib, asalkan sudah tamyiz ada pahalanya. Tapi kalau belum tamyiz, tidak ada pahala. Meskipun sholatnya sudah bagus, belum tamyiz, sholatnya sudah tertib, dari takbiratul ihram sampai salam, dia tuh nggak pakai tolak-tolak, nggak pakai jalan dulu ke sini balik lagi, tidak. Tapi belum tamyiz, itu sholatnya tidak ada pahalanya. Sholatnya anak kecil itu baru mulai ada pahalanya dengan status meskipun sholat yang dia kerjakan sholat wajib, pahalanya adalah pahala sunnah. Itu manakala dia sudah tamyiz, sudah genap umur 7 tahun. Kemudian sholatnya sholat yang benar, wudu terlebih dahulu. Kemudian melakukan gerakan sholat secara sempurna dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Maka ini kecuali ada satu ibadah yang berpahala meskipun pelakunya belum tamyiz. Ada satu ibadah, hanya satu-satunya ibadah. Satu-satunya ibadah yang berpahala meskipun pelakunya belum tamyiz, yaitu ibadah haji atau itu anak PAUD dijak haji dan umrah asalkan kemudian diniatkan ihram oleh orang tuanya, dia dapat ada pahala untuknya. Tapi ibadah yang lainnya semuanya supaya ada nilainya syaratnya harus tamyiz. Misalnya adzan, iqamah itu sah, ada pahalanya untuk pelakunya manakala pelakunya sudah tamyiz, sudah genap berumur 7 tahun pakai kalender Hijriyah. Kalau belum tamyiz, adzan anak PAUD, anak TK, ya, adzan itu adzannya tidak sah. Ya, maka adzannya seperti belum adzan. Ya, adzannya seperti belum adzan karena tidak sah dan tidak ada pahala. Nah, ini 3 hal ini syarat sah semua ibadah. Muslim, berakal, dan tamyiz. Ya, adapun syarat sahnya wudu atau mandi dalam hal ini tadi ada niat, kemudian airnya haruslah air tahur, suci dan mensucikan. Kalau airnya air najis, ya, maka tidak sah untuk mandi. Atau airnya suci namun tidak mensucikan, air teh, ya, air kelapa, ya, air kelapa ini dikumpulkan bisa 1 ember, pakai mandi, ya, pakai mandi junub pakai air kelapa, itu tidak sah. Itu tidak sah. Atau air sabun, ini kalau dulu orang mau nyuci manual itu kan direndam pakai air sabun. Ini bukan untuk direndam untuk merendam pakaian, namun untuk merendam orang. Nah, orangnya orang yang mau mandi junub, berendam di air sabun. Ya, ini ya, tidak sah mandinya. Kemudian harus air yang mubah, bukan air curian. Bukan air curian. Ya, maka kalau airnya adalah air hasil mencuri, hasil jebol pam gitu, ya, supaya nggak bayar, maka ya,
dalam pendapat sebagian ulama mandinya tidak sah. Pendapat Imam Ahmad, mandinya tidak sah karena airnya air curian. Kemudian menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit, cat atau kitek atau yang lainnya ya, menghalangi tip X dan sebagainya yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ada sebagian atau banyak orang di tempat kita beranggapan bahwasanya tato itu menyebabkan tidak sahnya toharah. Dan ini adalah anggapan yang tidak benar. Ini anggapan yang tidak benar. Karena tato itu di bawah kulit. Ini tato itu di bawah kulit. Ada materi yang dimasukkan namun di bawah kulit, tidak di atas kulit. Ini, oleh karena itu tato itu bukan penghalang keabsahan wudhu dan mandi. Karena air wudhu, air mandi langsung ke mengenai kulitnya. Karena tato itu di bawahnya kulit. Anggapan yang cukup banyak beredar di masyarakat kita kalau orang yang bertato itu nanti kalau itu di anggota wudhu maka wudhunya tidak sah, atau itu di badannya meskipun itu bukan anggota wudhu maka nanti mandi junubnya tidak sah. Itu satu hal yang tidak benar. Ya, tato satu hal yang haram. Nabi sampaikan itu dosa besar. Nabi laknat orang yang melakukannya. Namun ini bab tersendiri. Sedangkan keabsahan wudunya dan mandinya adalah bab yang lain, permasalahan yang lain. Kemudian tadi yang terakhir, terputusnya, terhentinya, berakhirnya hal dan atau faktor yang mewajibkan mandi, yaitu darah haid berhenti dulu. Darah haid berhenti dulu. Kalau mungkin ada orang ya dan keluarnya air mani, ya, itu ya selesai dulu keluar baru mandi. Mungkin Allah Ta'ala misalnya ada orang yang mengeluarkan air mani dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, misalnya dengan onani. Air maninya belum tuntas keluar, masih nanti bersambung, kemudian nyicil mandi, Anda boleh. Selesaikan dulu faktor yang mewajibkan mandi, baru setelah itu mulai mandi agar mandinya menjadi mandi yang sah. Ya, demikian ya materi yang kita kaji dan kita pelajari di kesempatan kali ini. 2 poin tentang, 1 tentang larangan untuk junub, kemudian 8 syarat sah dan syarat wajibnya mandi besar atau mandi junub dan yang lain. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz Dr. Alis Munandar SSMPI Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi mengenai mandi. Insya Allah kita akan bahas materi berikutnya di Kamis yang akan datang. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh beliau kepada jamaah semua, bila ada yang mau dipertanyakan kami persilakan. Oh yes, 2. Siapa dulu? Monggo. Oh J, monggo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, masalah haid, orang yang haid dan junub dilarang membaca atau menghafal. Tapi kalau hanya sekedar karena spontan gitu, umpamanya ada barang jatuh, mengucapkan astagfirullah atau masya Allah, itu boleh atau tidak? Yang kedua, masalah tato. Tato itu bilangnya di bawah kulit. Padahal tato itu melekat kelihatan di dalam tubuh. Itu kok di bawah kulit itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan wanita haid dan orang yang junub, kalau
kalau orang junub tidak boleh baca Al-Quran meskipun dengan hafalan. Ya, kalau untuk wanita haid, ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Namun, bagaimanakah kalau membaca Al-Quran dengan hafalan? Ulama memiliki pendapat. Betul ada sebagian ulama yang menilai disamakan dengan orang yang junub, sehingga juga tidak boleh baca. Namun nanti pendapat yang diambil di buku yang sedang kita pelajari, pendapat yang mengatakan kalau wanita haid itu kalau membaca dengan hafalan atau tidak dengan menyentuh mushaf itu boleh. Karena menganalogkan menyamakannya dengan orang yang junub itu analog atau penyamaan yang tidak tepat. Karena kalau orang junub itu kapan dia suci terserah dia. Tapi kalau wanita haid tidak bisa. Tidak bisa terserah dia. Kalau memang baru haid pertama dan biasanya 10 hari ya harus sampai 10 hari. Sehingga menyamakannya adalah satu hal yang tidak. Namun seandainya orang yang junub kemudian atau wanita haid mengikuti pendapat yang menyatakan tidak boleh baca Al-Quran sama sekali, itu mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran semacam Alhamdulillah, Subhanallah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ya Allah, atau kalimat yang lainnya dengan niat zikir, hukumnya tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kalau niatnya adalah niat baca Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang tato. Kalau wajarnya tato itu kan dibuat luka, orang buat luka di badan, kemudian dimasukkanlah sesuatu di pembuluh darahnya. Dan pembuluh darah ini ya ada di bawahnya kulit. Ya, sehingga kemudian diisi pembuluh darahnya dengan sesuatu, nah, akhirnya kemudian jadilah tato. Sehingga tidak ada penghalang antara air wudhu atau air mandi dengan kulitnya. Tapi kalau lain halnya kalau orang itu dicat seperti tato, sebagian orang ingin keren seperti tato tapi nggak berani. Tapi nggak berani, akhirnya badannya dicat, badannya dicat, diukir-ukir, dibentuk seperti bentuk tato. Nah, kalau body painting apa namanya? Kalau dicat, dibentuk seperti tato, padahal tidak bertato, cuma body painting saja, maka ini tentu ya, penghalang keabsahan wudhu kalau itu di anggota wudhu, dan penghalang keabsahan mandi jika itu di bagian badan manapun dalam keadaan orang tersebut terkena kewajiban mandi. Ya, kalau ada catnya ya maka tidak boleh, maka tidak sah wudhunya, tidak sah mandinya. Tapi kalau tidak ada karena memang diletakkan di bawah kulit, di bawah permukaan kulit, maka itu hal yang lainnya, hal yang berbeda. Baik, sama ya pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu, ada? Aman ya, Bu ya? Oh, masalah. Oh ya, boleh, silakan. Terkait tadi yang berhenti haid baru boleh mandi. Kalau setelah perempuan itu dia udah tahu, misalnya dia udah berhenti haid, tapi nunggu misal sehari, karena kalau misalnya dia mau mandi nanti pasti keluar, dia tahu pasti keluar. Jadi Kenapa pasti keluar? itu udah berhenti, tapi harus lewat 1 hari baru
baru berhenti total. Tapi kalau misalnya hari ini berhenti terus mandi nanti pasti keluar lagi. Biasanya kan seperti itu. Nah, terus Karena nanti kalau mandi keluar lagi. Di apa? Di jeda sehari. Apakah itu jadi kalau memang sudah betul-betul kering, itu artinya sama sekali tidak ada yang keluar, wajib mandi. Tidak kemudian nunggu 1 hari. Ya, tidak nunggu 1 hari, semestinya mandi. Kalau memang setelah itu mandi kok kemudian keluar darah lancar, ya memang tadi memang sebenarnya belum berhenti, belum berakhir. Ya, jadi eh, dua hal ini perlu diperhatikan. Jadi kalau memang sudah betul-betul berhenti, maka wajib mandi. Kalau setelah merasa berhenti, kemudian mandi, kemudian keluar darah haid secara normal, ya tadi sebenarnya belum berhenti, ya, belum selesai. Jadi ya, ya mungkin kemudian kalau memang itu mandi itu jadi kebiasaan atau bisa jadi alat untuk mancingnya darah, ya sudah berarti ya mandi seperti orang mandi pagi dan sore cuma untuk mancing supaya darahnya normal keluar. Jadi jika memang keluar darah berarti berhentinya tadi itu belum berhenti, itu cuma tertunda, namun dia nanti akan keluar dan belum betul-betul berhenti. Ya, jadi kalau memang sudah betul-betul berhenti, wajib segera mandi supaya bisa segera sholat. Namun jadi sholat duhurnya tidak dikerjakan, sholat asarnya tidak dikerjakan, nunggu nanti mandinya habis isya bisa. Tidak benar jika demikian. Jika memang betul-betul telah dipastikan telah suci di waktu duhur, maka wajib segera mandi di waktu duhur supaya bisa segera sholat duhur. terkait dengan ketahanan kain apakah termasuk dengan dan kalau sudah beli kena ketahanan kain terus kita sudah berusaha membersihkan tapi teman-teman ternyata masih ada itu kita yang mengaring apa ini kain tidak disamakan dengan cat yang kadang itu Ya, sama getah atau kemudian ya getah nangka atau yang lainnya itu penghalang, mestinya harus dibersihkan secara maksimal. Kalau sudah maksimal, memang sudah betul-betul maksimal, ya dan Allah maafkan laku padanya. Firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Tapi kalau belum maksimal, teledor, ya wudunya wajib diulangi atau mandinya wajib diulangi. Baik, cukup ya. Cukup. Ustaz, izin saya tutup. Ya. Baik, karena telah usai untuk kajian pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di Kamis pekan yang akan datang. Dan dari Takmir sekali lagi mengingatkan bahwa untuk proses saat ini pembangunan Masjid Jami Al Hidayah sedang berproses dan mempersilahkan bagi jamaah yang ingin ikut berwakaf bisa menghubungi Takmir Masjid Jami Al Hidayah. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Yang tiga, asyhadu an la ilaha illallah. Saya Dimas berserta dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf bila ada salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.